Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Anggreni, kelas 10 kuliner 1, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Interaksi sosial, 2. Komunikasi sosial, 3. Sosialisasi sosial, 4. Institusi sosial, dan 5. Dinamika sosial. 1. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang perorangan, antara orang kelompok, dan antar kelompok sebagai hubungan timbal balik. Menurut para ahli A. Basrawi, interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. B. Sarwono dan Mainarno, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain. C. Sukanto, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Jenis-jenis interaksi sosial. 1. Hubungan antara individu dengan individu. 2. Hubungan antara kelompok dengan kelompok. 3. Hubungan antara individu dengan kelompok. Syarat interaksi sosial. 1. Adanya kontak sosial. 2. Adanya komunikasi sosial. Faktor interaksi sosial. 1. Sugesti. 2. Imitasi. 3. Identifikasi. 4. Simpati. 5. Empati. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Proses asosiatif. 1. Kerjasama. 2. Akomodasi. 3. Asimilasi. 4. Akulturasi. Proses disosiatif. 1. Kompetisi. 2. Kontroversi. 3. Konflik. Tujuan interaksi sosial adalah untuk menjalin hubungan baik, hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha untuk melakukan dan membangun kerjasama, untuk mendiskusikan suatu hal, untuk melakukan kegiatan perdagangan, dan lain sebagainya. 2. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain agar dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Menurut para ahli A. Barbara Cook, komunikasi sosial adalah sebagai kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. B. The American Speech Language Hearing Ascension. Definisi komunikasi sosial adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang mencakup interaksi sosial, kognisi sosial, pragmatik, dan pemrosesan bahasa. C. International Association of Communication Activists. Arti komunikasi sosial adalah sebagai penggunaan beragam contoh sosial media atau bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana informasi bisa dirasakan, ditransmisikan, dan dipahami, serta dampak yang diberikan kepada masyarakat. Ciri komunikasi sosial. 1. Terdapatnya interaksi sosial mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengakui bahwa orang lain adalah makhluk sosial. 2. Hadirnya kognisi sosial menggambarkan kemampuan seseorang untuk terhubung dengan dan memahami emosi diri sendiri dan orang lain. 3. Terdapatnya pragmatik yang terkait dengan bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi sosial. 4. Menggunakan bahasa reseptif yang setidaknya mengacu pada pemahaman bahasa. Jenis-jenis komunikasi sosial. 1. Komunikasi sosial langsung. Komunikasi sosial langsung adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka antara si pengirim dan penerima pesan tanpa adanya perantara di antara keduanya. 2. Komunikasi sosial tidak langsung. Komunikasi sosial tidak langsung adalah komunikasi yang terjadi melalui adanya perantara di antara pengirim dan penerima pesan. Faktor-faktor komunikasi sosial. 1. Noise. Dalam proses komunikasi, noise atau gangguan apapun bisa berpengaruh terhadap pesan yang disampaikan oleh si pengirim dan diterima serta dipahami oleh si penerima pesan. 2. Konteks. Seperti halnya noise atau gangguan, konteks mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan dari proses komunikasi. Syarat-syarat komunikasi sosial. 1. Komunikator. Orang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. 2. Komunikan.
pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. 3. Pesan, isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. 4. Umpan balik, salah satu aspek komunikasi yang harus dilakukan, baik oleh atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. 5. Media, suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Tujuan komunikator. Komunikator adalah kunci utama saat berkomunikasi, mengetahui apa yang ingin dicapai dalam komunikasi, dapat membantu merencanakan strategi. Tujuan komunikan untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain. 3. Sosialisasi sosial. Sosialisasi sosial adalah sebuah proses pemindahan ide dari masyarakat ke individu. Menurut para ahli, A. Peter L. Berger, proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat. B. David Gaslin, sosialisasi adalah proses belajar yang mana dialami oleh seseorang untuk dapat memperoleh pengetahuan. C. Surjono Sukanto, proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pendapatan sikap untuk berperilaku yang mana sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya tersebut. Jenis-jenis sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi sosial primer, yaitu terhadap lingkungan keluarga. 2. Sosialisasi sosial sekunder, yaitu terhadap lingkungan masyarakat. Tahapan-tahapan sosialisasi sosial. 1. Persiapan. 2. Meniru. 3. Siap bertindak. 4. Penerimaan norma kolektif. Faktor-faktor sosialisasi sosial. 1. Sifat dasar. 2. Lingkungan prenatal. 3. Perbedaan individu. Tujuan sosialisasi sosial. 1. Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. 2. Setiap individu dapat menyesuaikan tingkat lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. 3. Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. 4. Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. 5. Keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki interaksi yang baik. 4. Institusi sosial. Institusi sosial adalah sekumpulan orang berkedudukan sosial yang sama dan mempunyai hubungan dan peranan kemasyarakatan, serta mempunyai pikiran, peraturan, dan praktis tentang bagaimana kehendak asas masyarakat itu dapat dicapai. Menurut para ahli, A. Leopold von Weiss dan Becker, jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. B. Cohen-Jaraningrat, sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. C. Surjono Sukanto, himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Adapun proses pertumbuhan institusi sosial dibagi menjadi 2. 1. Secara tidak terencana, institusi lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. 2. Secara terencana, institusi muncul melalui suatu proses perencanaan yang matang yang diatur oleh seseorang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Fungsi institusi sosial adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Tujuan institusi sosial adalah untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. 5. Dinamika sosial. Dinamika sosial adalah sebuah kegiatan dalam raba sosiologi yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Menurut para ahli, A. William F. Cockburn, bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. B. Kingsley Davis, perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. C. Sheila Soemarjan, segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Fungsi dinamika sosial adalah memudahkan semua pekerjaan, memecahkan sebuah masalah pekerjaan
yang membutuhkan solusi atas masalah, serta dapat mengurangi beban dalam pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesainya lebih cepat, efektif, serta efisien. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. 4. Mobilitas sosial. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. 4. Berlandaskan norma. Tujuan dinamika sosial adalah untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.